Fauziah. Ibu Fauziah ini adalah ibu kandung dari almarhum yang sudah meninggal karena dianiaya oknum TNI, ya. Jadi ibu ini jauh-jauh datang dari Aceh untuk memperjuangkan keadilan anaknya, didampingi oleh tim, kalau boleh timnya siapa aja? Siapa? Tim Aceh itu. Tim Aceh, tim pengacara Aceh ya. Ada tim pengacara Aceh, namanya dong biar. Ridwan Hadi, Ustaz Safriza, Adam Bayola, dan Pak Yusuf. Oke, jadi tim pengacara dari Aceh juga lengkap di sini. Dan sebenarnya tujuan ibu ini adalah agar penyidikan kasus ini transparan dan diterapkan pasal yang tepat, ya. Kalau boleh juga mengarah ke 338, yaitu pembunuhan, ya bukan hanya sekedar penganiayaan. Dan dalam kesempatan ini kami kasih kesempatan juga kepada Ibu Fauziah curhat, mau ngomong apa aja Bu, silakan Bu. Dari almarhum Bapak datang jauh-jauh ke Jakarta untuk mencari keadilan untuk anak kami dan keluarga kami sama bagaimana hukuman yang layak yang setimpal apa yang sudah diperbuat terhadap Bapak. Mohon sama Bapak Presiden dan Bapak kami mencari keadilan yang seadil-adilnya. Apakah visum sudah pernah dengar, sudah divisum atau belum pernah lihat? Kenapa? Bilang apa tuh? Jadi kayak asma, juga asma gitu. Jadi asma sih. Ya. Ini yang visum dari rumah sakit Karawang pertama kali. Oke. Itu sudah hasil belum kita lihat Dan itu jelas-jelas itu adalah penganiayaan, ya, bukan karena apa, bukan karena sesak napas, ya. Jangan sampai melenceng gitu kan, ya, jangan sampai melenceng. Apa ada tulisan di sini apa? Hasil Apa itu artinya? Ini hasil apa ini? Ini hasil visum saat pertama kali jenazah ditemukan di rumah sakit Karawang. Jenazah ditemukan di Karawang, tapi kan udah diambil dari sungai, ya. Iya, diangkat dari sungai, dibawa ke rumah sakit, divisum, hasilnya ini. Bagaimana bisa tahu sesak napas kalau udah dalam air? Iya. Hah? Logikanya di mana kan? Jenazah aja Pak. Apa? Ya. Oh, di visum resminya di RSPAD, tapi belum ada hasilnya. Otopsinya. Oke. Iya. Ini ada surat keterangan jenazah doang, ya? Iya, tapi ini ada penyebab langsungnya disebutkan asfiksia, penyebab antara asfiksia, penyebab dasar pembunuhan. Ya udah, apa lagi Bu yang mau Ibu jauh-jauh datang ke Jakarta? Nanti kita akan ketemu juga aparat terkait. Apa lagi Bu? Silakan Bu. Makanya saya bangun pagi Bu. Ya, baru pulang subuh. Gimana lagi Bu? Oke, bisa nggak Ibu ceritakan kronologis kejadiannya pada hari almarhum itu menelepon minta uang 50 juta. Menurut cerita yang Ibu dengar dari ada adiknya itu siapa tuh? Siapa? Betul. Bisa yang Ibu dengar apa langsung dari keterangan dari adik-adiknya almarhum? Ibu langsung mendengar ya, ibu langsung mendengar. mendengar dari almarhum Bapak dan menelpon ke ibu, dia sudah ditangkap, minta sejuta 50 juta, dia dipukul keras, tak sanggup lagi menahan. Ya. Bilang anak itu suruh dia buang cepat-cepat, dia sikit lagi mau mati. Itu yang ngomong Almarhum
pelaku juga ngomong. Nanti yang terakhir sampai saya bilang mau cari kemana uang supaya 50 juta banyak. Saya bilang mama kemana-mana kejam-kejam ini saya nggak tahan lagi, nyimak sikit lagi mau mati. Itu kata almarhum. Kata almarhum 2 kali nelpon kayak gitu dia bilang. Ya. Nelpon yang terakhir yang angkat tersangka. Ya. Ibu saya anak kirim uang. Saya bilang saya akan usahakan kirim uang. Tapi anak saya jangan ditunggu lagi. Ya. Saya sebab orang miskin jangan jadi kita jadi tunggu nggak ada uang. Ya, Bu. Dia uang nggak saya kirim uang anak itu dibuang sungai. Kalau tidak kirim uang, dibunuh dan dibuang ke sungai. Jadi kalau bisa pasal yang dituduhkan bukan hanya sekedar penganiayaan lagi ya, karena udah jelas-jelas di sini ada niat untuk membunuh. Dari ucapannya itu, kalau ibu tidak kirim uang 50 juta, anak ibu akan dibunuh dan dibuang ke sungai. Jadi sepertinya sekarang ini pasal yang dituduhkan baru pasal 351 KUH pidana, yaitu penganiayaan yang menyebabkan matinya orang. Tapi dari ancaman ini niat membunuh itu ada. Jadi harusnya bukan hanya pasal 338. Karena kalau sudah mengatakan kalau kamu tidak kirim uang saya akan bunuh, berarti itu sudah perencanaan. 340 ya, pembunuhan berencana. Jadi semua tim di sini sepakat memohon kepada penyidik agar jangan diterapkan hanya pasal 351 tentang penganiayaan, tapi juga pasal 338 junto pasal 340 pembunuhan biasa sama pembunuhan berencana. Karena prosesnya itu kan lama kan, pembicaraan telepon itu kan, sebelum telepon, kalau nggak kirim uang, ya, kalau nggak kirim uang akan saya bunuh. Terus apa bedanya dengan kasus Sambo, ya kan? Jadi itu kan juga prosesnya mirip-mirip kan, ya kan? Dari segi waktu mirip-mirip kan. Ini mana tenang, dengan tenang dia mengatakan, ibu kirim, ini kata kuncinya di situ, dari segi hukum pidana ya. Ibu kirim 50 juta, kalau tidak akan saya bunuh. Itu udah pasti perencanaan dong, bukan lagi penganiayaan, ya kan? Kalau penganiayaan itu digebukin tanpa ada rencana, ngomong-ngomong, tanpa ngomong-ngomong, dung. Nah itu baru penganiayaan biasa. Tapi kalau sudah benar-benar dengan penuh kesadaran dan ada waktu mengatakan kalau ibu nggak kirim uang 50 juta saya akan bunuh dan saya akan buang ke sungai, itu sudah pembunuhan berencana. Jadi imbauan ibu agar si pelaku jangan hanya pasal tentang penganiayaan. Begitu Bu, kemudian dari tim silakan dari Aceh. Ini dari Aceh ini jauh-jauh. Ya, kita sepakat bahwa ini tidak hanya penganiayaan seperti Bang Korban sampaikan tadi. Oleh karenanya, kami juga menyampaikan Panglima TNI bahwa hukuman seberat-beratnya itu adalah hukuman mati. Keluarga juga sudah minta kepada kami sebagai timnya Bang Korban agar pelakunya ini dihukum mati dan serendah-rendahnya hukuman. Tapi pilihan kita adalah kita beradvokasi agar proses ini bisa berlangsung dengan benar-benar menjunjung tinggi nilai-nilai hukum pidana, dan tentunya saya kira kalau 338 dan 340 pantas ini diberikan hukuman mati. Sekian, serahkan pakar. Kita sepakat. Namanya dong biar tahu pengacara siapa gitu. Ya, saya Putra Saprisa dari Aceh. Salam tim dari Aceh. Jadi sama sepakat dengan teman-teman. Ini tidak hanya sekedar penganiayaan, ada terbukti ada ancaman terlebih dahulu ya Pak. Ya. Dengan pasal yang sudah disebutkan penyidik sangat kooperatif dan mendukung keadilan. Apalagi orang tua korban jauh-jauh datang Ya. ini sangat besar harapan Ya. kita yang datang dari suku kota Indonesia hari ini kita minta kepada pemerintah Indonesia memberikan keadilan kepada kita. Langsung sekian. Terus yang kedua, Anda lihat di medsos banyak katanya diduga sudah banyak korban lain yang dianiaya oleh si pelaku ini. Harusnya ini juga disidik untuk memperberat hukuman dari si pelaku. Ya itu tidak tahu apakah
karena di medsos itu sudah banyak video-videonya mengenai korban-korban lain. Harusnya penyidik segera menyidik mereka untuk disatukan dalam berkas, itu memperberat hukumannya, gitu kan? Ya, kira-kira itulah inti dari kedatangan ibu ini jauh-jauh dari timnya dari Aceh jauh-jauh, dan kami nanti akan jam 11 akan menemui tim penyidik, dan kalau memang ada pertanyaan silakan. Silakan dari mana? Hah? Lu nanya ke dia tuh kan lu suka sama aku. Artinya kalau ada korban-korban lainnya yang juga kita ada Bang Otman tanggapannya seperti apa? Lalu yang kedua, kan ini Bang Otman dan tim kan mengawal kasus ini. Iya. Padahal ini kan peradilan kita gitu Bang. Iya. Apakah kemudian ada rasa apa ya was-was kalau ini nggak adil atau Ya, kita sebagai pengacara sudah siap terima resiko apapun ya. Kita hanya bicara fakta dan normatif hukum, ya. Kita tidak pernah takut karena kita juga tidak memfitnah orang. Apa yang ditakutkan, ya. Kita akan tetap kawal kasus ini.